Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. كيف حالكم يا إخوة؟ Alhamdulillah. كيف أمسيتم؟ Amsayna birahmatillah. الحمد لله. مستعد للدراسة إن شاء الله؟ مستعد للدراسة? Are you ready for learning? Salam dulu. Oh, salah ambil buku. Iya, enggak apa-apa. Monggo. Sudah siap belajar insyaallah ya? Baik, bismillah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amin. Baik ya, ikhwah. Berarti hari ini kita murojaah ya? Ya, kemarin materi baru. Ya, berarti hari ini murojaah. Oke. Coba ya, Anda bacain dari awal, saya bacakan dari awal. Kita berusaha memahami ya. Kita ulang yang materi kemarin, materi al-qiraah. Apa al-qiraah? Membaca. Oke, dari kata apa? Qara'a ayak. Nah, masdarnya apa? Qara'a yaqra'u qira'atan. Makanya ada qiraati. Nah, itu. Oke, qira'atan. Qara'a yaqra'u qira'atan. Kalau pembaca, fa'ilnya apa isim fa'ilnya berarti? Qari ya, makanya ada qari. Qari'nya siapa gitu kan biasanya. Terus kalau yang dibaca berarti makru. Qara'a yaqra'u qira'atan wa qari'un wa makru'un. Oke, kemudian di paragraf yang pertama, fi sabahin jamil dakhala al-ustadzu ilal fasli hamilan ma'ahu kitaban kabiran. Apa artinya, teman-teman? Fi sabahin jamil, di pagi hari yang indah, dakhala al-ustadzu ilal fasl. Okay. Hamilan ma'ahu kitaban kabiran. Mereka membawa ya, buku yang besar. Jalasat tullabu fi amakinihim. Ya, lanjut enggak apa-apa. Murid-murid duduk di tempat mereka. Muntadhirina bitaraqqubin libad'id darsi. Muntadhirin bitaraqqubin libad'id darsi artinya menunggu sambil mengawasi untuk dimulainya pembelajaran. Muntadhirin dari fi'il apa? Intadhara yantadhiru. Berarti kalau misalnya saya menunggumu apa? Saya sedang menunggumu. Antadhiruka. Kalau aku telah menunggumu. Intadhartu ka. Aku telah menunggumu lama banget. Apa? Nah, tawilan benar. Intadhartu ka tawilan. Kalau banget apa? Jiddan. Ya, tabas. Ya. Antum boleh ngomong gitu. Intadhartu ka tawilan jiddan. Nah, misalnya lama banget sih gitu. Tawil jiddan. Intadhartu ka tawil. Nah, itu enggak apa-apa. Paham? Bisa difahami? Nah, misalnya bisa untuk penggunaan tuh. Intadhartu ka tawil. Gitu. Nah, saya telah menunggumu dengan lama. Kalau kami telah menunggumu apa? Intadhartuna? Intadharna. Mu-nya? Nah, intadharnaka tawilan misalnya. Paham? Oke, bisa penggunaan ya katanya ya. Berarti sini muntadhirin itu artinya dari apa? Dari isim fa'il. Ahsantum. Paham teman-teman semua? Bisa ngikutin ya? Oke. Bitaraqqubin libad'i ad-dars. Sampai di sini paham insyaallah. Taraqqub itu dari fi'il apa? Taraqqub fi'ilnya apa? Apa kemarin?
Apa kemarin? Ya, taraqaba ya taraqabu. Sudah dicatat sama teman-teman toh? Sudah ya? Oke. Kemudian taraqaba ya taraqabu mengawasi. Libad'i. Bad'i berarti dari kata bada'a ya bada'u, artinya memulai. Kalau misalnya saya telah memulai membaca, berarti apa? Bada'tu, ya benar. Bada'tu aqra atau bada'tu qira'ah. Nah, saya telah memulai membaca. Saya telah memulai menghafal apa? Bada'tu hafidh. Tak ada yang tahu? Ya, hafidhah yahfadhu. Berarti misalnya saya telah memulai bada'tu ahfad atau ya. Atau enggak saya telah memulai menulis. Coba. Bada'tu menulis apa? Bada'tu aktub boleh, enggak apa-apa. Pelajaran telah dimulai. Bada ad-dars atau budi ad-dars. Oke, bisa dua-duanya enggak apa-apa. Mafhum ya? Bisa penggunaannya ya. Jadi apa namanya? Tadi kata dasarnya tahu, kemudian bisa digunakan di kata ini kayak gitu. Itu untuk pengembangannya, oke? Mafhum teman-teman semua? Ad-dars dari kata darasa yadrusu. Ad-dars berarti pelajaran. Kalau darasa yadrusu mempelajari. Oke. Kemudian bada al-ustadzu bil kalami qailan. Bada yabda'u tadi sudah, al-ustadzu sudah. Kalau jamaknya apa? Ustaz jamaknya asatidzah. Ya, benar. Kalau muannas apa? Kalau ustaz sama ustazah. Jamaknya ustazat. Ya, benar. Ustazat, benar. Bil kalami qailan, bil kalam ya. Kalam dari kata kalimah ya. Kallama yukallimu artinya mengajak bicara. Qailan itu isim apa? Isim fa'il dari kata benar, asantum. Qala yaqulu qaulan bukan wa maqali ya. Qala yaqulu qaulan wa qailan, isim fa'il berarti. Mafhum ya? Qaulan ya ayyuhalladzina amanu qulu qaulan sadida, pakai sin ya, jangan pakai shin. Nanti kalau misalnya Mas semua misalnya baca ayatnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Kalau syadida artinya apa? Keras, beda ya. Sadida itu yang lurus, kalau syadida keras. Beda titik 3 itu beda artinya. Kadang orang karena pengen saking fasihnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan syadida yuslih lakum a'malakum. Akhirnya beda artinya. Mafhum ya teman-teman? Qulu qaulan sadida. Sasisu as. Kalau syashishu ash, beda ya. Kemarin sudah belajar tajwid ya. Oke, tahsin. Kita lanjut. Al-yawma sanatahaddasu an ahammiyatil qiraati fi hayatina al-yawm. Al-yawm apa artinya? Hari. Jamaknya? Ya, ayam. Iya, benar. Benar. Yaumun ayyamun. Ya, benar. Jamak dari hari. Yaumun ayyam. Kalau hari kiamat berarti yaumul qiyamah. Hari akhir? Ya, yaumul akhir. Kalau hari-hari 7 hari hafal semua ya? Ya itu sama kayak hari yang kita punya. Bedanya di hari Ahad. Nah, makanya kita harusnya kita seringnya bilang Ahad. Kenapa dinamain Minggu? Kenapa? Ada yang tahu sejarahnya? Belanda Domingo. Ya, Domingo benar. Di hari Minggu itu mereka pergi ke gereja, makanya dinamain Minggu. Makanya kita berusaha dengan hari Ahad. Ya, hari Ahad. Oke, mafhum teman-teman semua ya? Itu yang diganti sama mereka. Al-Yaum apa Sunda ngomongnya Ahad juga. Ahada. Sama kan? Kita juga Ahad ya sebenarnya kalau di Jawa ya. Lanjut ya. Al-Yaum sanatahaddas. Apa sanatahaddas artinya? Dari kata apa dulu? Kalau hadatsa itu beda. Ada taknya ya. Tahaddatsa ya tahaddatsu artinya
bercerita atau berbicara, berbincang. Tahaddatsa yatahaddatsu. Makanya ada, pernah dengar nggak di kuliah? Muhadatsah ya, perbincangan, bercakap-cakap, itu muhadatsah. Oke. Kalau muhadatsah berarti apa? Tahaddatsa yatahaddatsu, tahaddusan atau muhadatsah. Apa artinya muhadatsah? Berarti itu isim masdar, jadi percakapan kayak gitu. Karena tahaddats berarti kita akan bercakap-cakap atau berbincang, an artinya tentang, ahammiyah apa? Pentingnya. Al-qiraah, qiraah ini berarti isim apa? Qara'a yaqra'u qira'atan, masdar ya. Oke. Kemudian fi hayatina, fi di atau di apa, di kehidupan kita. Kalau hidupnya dia, hayatihi ya, fi hayatihi, karena ada fi ya. Fi itu diantara huruf jar ya. Huruf jar apa aja yang tahu? Min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam wa huruful qasami wa hiya al waw wal ba wa ta. Enten pun hafal matan ajrumiyah. Itu di nahwu. Kita singgung dikit-dikit aja ya. Kita lebih ke bahasa aktif, bahasa Arab aktif. Maaf. Kemudian kita lanjut ya. Jadi kalau ada fi, kemudian setelahnya itu isim, berarti harokatnya kasroh. Berarti bacanya fi hayatina apa fi hayatuna apa fi hayatana? Hayati. Nah, gitu. Kalau nanya kenapa nggak berubah? Karena dia domir itu mabni atau mu'rab dia? Dia mabni. Hayatina. Mabni itu nggak bisa berubah bagaimanapun keadaannya. Baituna. Misalnya baituna atau masjiduna, ya kan? Masjid kita. Kalau fi masjidi, nah bisa, dalnya bisa berubah jadi kasroh. Tapi nanya, apakah ngikut berubah juga? Nah itu maksudnya mabni. Jadi dia tuh mabni itu dari kata apa? Ada yang tahu? Bana yabni. Tembok ini tetap apa enggak? Nah itu, jadi bangunan itu tetap. Maksudnya gitu. Kalau mu'rab dia bisa berubah-ubah. Itu pembahasan lain. Kita lanjut ya. Ada pertanyaan sampai sini? Kita lanjut dulu sampai selesai satu paragraf. Kemudian kanat uyunut tullab, maksudnya kanat itu ketika itu gitu loh. Kalau kita terjemahinnya. Kanat uyunut tullab. Kenapa pakai kanat bukan kana? Hah? Karena jamak, santum. Ada sebuah kaidah, kalau jamak ghairu aqil itu berarti muannas. Uyun itu berakal apa enggak? Yang punya kita berakal, jelas insyaallah. Tapi matanya itu berakal enggak? Enggak kan? Nah, kalau jamak bukan berakal itu muannas. Misalnya nih, apa? Berarti misalnya kanat, apa yang lain? Intinya, misalnya apa? Coba teman-teman. Buku misalnya, kutubun. Kutubun itu jamak berakal atau enggak? Enggak. Misalnya kutubun tudu'u, wadu'a yadu'u. Artinya wadu'a yadu'u, menaruh. Misalnya kutubun tudu'u alal maktab. Buku itu diletakkan di atas meja. Kenapa tudu' bukan yudhu'? Karena jamak dan dia nggak berakal. Kalau nggak berakal berarti dia muannas. Mafhum teman-teman? Bisa difahami ya? Bisa nggih? Mas Resta bisa nggih? Mas Rahim? Bener? Kalau ada pertanyaan nggak apa ditanyain. Kalau ada yang belum difaham langsung aja biar kita ini apa namanya sama bareng-bareng. Oke, kita lanjut ya. Kanat uyunitulab. Jadi ada kaidah baru di sini ya. Kanat uyunitulab berarti kalau dia tuh jamak dan dia nggak berakal, maka dia muannas otomatis. Oke. Kalau jamaknya jamaknya dia berakal, rijal, berarti dia ngikutin. Dia nggak muannas, tetap berarti muzakkar. Oke. Lanjut ya. Kanat uyunit tullab. Tullab artinya uyun, jamak dari ainun ya. Ainun, uyunun. Nah, ainun itu artinya ya mata, bukan ininya Pak Habibie, bukan ya. Ainun. Ainun itu bisa banyak makna kalau di bahasa Arab, kalau di balaghah. Ada biasanya ainul ma, berarti apa artinya? Mata air.
Ainul Malik apa? Atau Ainul Jasus apa? Mata-mata. Ya, mata-mata. Jadi spy. Nah, itu. Ainul Insan berarti mata kita. Gitu. Ada banyak makna intinya. Okay. Al-hujan mator. Ainul mator. Nggak usah dikasih ain. Ain itu lebih ke mata, mata. Kalau ainul ma berarti air mata kayak gitu. Kalau hujan berarti matorun. Bahasa Arabnya hujan itu mator. Matorun jamaknya. Kalau motor itu beda lagi, bandara, oke. Itu beda satu huruf aja beda arti ya. Matorun artinya hujan. Kalau motor bandara. Nah, itu dia. Ada doa dari Nabi Muhammad SAW ketika turun hujan apa? Allahumma shayban nafi'ah. Ya Allah, kami mohon hujan yang bermanfaat. Karena ada hujan kadang yang belum nggak bermanfaat ya kan, bikin orang kesusahan. Nah, maka kita doa apa? Allahumma shayban. Shayban itu juga artinya hujan kayak gitu. Paham teman-teman? Oke. Allahumma shayban nafi'ah. Kalau Allahumma hawalaina wala alaina itu ketika hujannya deras banget tapi kita pengen segera reda. Jadi Allahumma hawalaina. Mana apa hawalaina? Ya Allah, kita memohon yang di sekitar kita. Wala alaina, tapi bukan di tempat kita kayak gitu. Bisa dipahami? Nah, itu kadang kalau kita paham doa, paham artinya lebih enak nomor buatan. Gitu. Nah, kayak gitu. Kita resapin. Oh, ternyata gini ya, misalnya. Pas kita baca sholat, oh ternyata gini ya, kan gitu kita lebih khusyuk insyaallah. Kita lanjut ya, teman-teman. Kanat uyunit tullab. Tullab jamak dari talibun. Nah, talib, tullab. Ada jamak lain dari tullab, ada yang tahu? Tullabun atau mungkin ditambahin sama teman-teman. Tolabah. Tolabah. Iya. Itu jamak dari tullab, jamak dari talib juga. Itu bukan muannas ya. Nanti biar nggak kaget kalau nemuin kata jamak dari talib, tolabah. Ala tolabah misalnya. Tullab, tolabah, ya. Jadi dia bukan muannas ya. Dia jamak dari talib itu sendiri. Oke? Jadi pahami teman-teman? Oke, kita lanjut. Kanat uyunit tullabi murakkazatun alal ustad. Murakkazah artinya apa kemarin dari kata apa? Santum. Diingat-ingat ya teman-teman, dihafal ya. Rakkaza yurakkizu artinya fokus. Murakkazah berarti dia apa? Masdar apa fa'il apa maf'ul? Masdar. Berarti maksudnya penglihatan atau mata dari para santri atau para tulab itu terfokus kepada ustaz, oke? Idz kanu mutahammisin. Idz itu apa? Idza apa artinya? Oh, beda. Idz itu ketika itu, gitu. Kalau idza itu jika. Idz kanu ketika itu, idz kanu mereka, kanu itu mereka. Mutahammisin apa mutahammisin? Dari kata apa? Tahammasa ya tahammasu. Tahammas ya akhi. Semangatlah wahai saudaraku, atau ihris itu sama. Mutahammisina lima'rifati. Lam itu termasuk huruf isim atau fi'il. Huruf. Dia itu huruf apa? Huruf jar. Berarti apa? Setelahnya harokatnya apa? Pasti kasrah. Coba dilihat. Lima'rifati, oke? Oke, nanti kalau baca sedikit-sedikit kita bingung di situ. Lima'rifati dari kata apa ma'rifah? Arafa ya'rifu. Ini apa? Isim masdar, berarti untuk mengetahui. Oke, bisa diingat teman-teman ya. Al-mazidu an hadzal mawdhu'. Apa al-mazid? Tambahan atau lebih dari tentang judul ini. Oke. Mazid. Di paragraf pertama ada pertanyaan teman-teman? Insyaallah mufradatnya sudah tahu semua nggih? Sudah hafal semua nggih? Belum. Tapi kalau misalnya belum dihafal, minimal dibaca, sering dibaca-baca, dibolak-balik. Oh ini. Kita lihat lagi nanti insya Allah dengan sendirinya kita hafal. Oke. Kita lanjut paragraf kedua teman-teman. Fatahal ustadzul kitaba wa bada'a yashrah. Fataha dari kata fataha yaftahu, artinya membuka. Di antara nama dan sifat Allah itu Al-Fattah. Al-Fattah. Beda apa sama ini?
Kalau Al-Fattah artinya apa? Al-Fattah ada nama Allah kan? Wal Fattahul Alim. Iya nggak? Masa nggak tahu? Asmaul Husna. Al-Fattah ada kan? Artinya apa? Kalau Al-Fattah memberi keputusan. Ini beda artinya ya. Kalau Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih berarti artinya pembuka. Maksudnya pembuka apa? Kalau Muhammad Al-Fatih? Benar, Konstantinopel. Itu maksudnya pembuka negeri Konstantinopel. Padahal ketika itu negeri itu dikuasai sama siapa? Bizantium, masya Allah ya. Tapi dengan tekad yang kuat, beliau bisa membuka kota Konstantinopel. Kita lanjut ke pembahasan kita. Fatahal ustadzu al-kitaba wa bada'a yashrah. Al-ustadz al-kitab wadih wa bada'a yashrah, bada'a yabda'u. Syaraha dari kata apa? Yashrahu. Misalnya Mas Jejen menjelaskan buku ini, apa artinya? Bahasa Arabnya gimana? Buku ini Yashrahu Jejen. Buku ini. Nah, kitab itu muzakkar atau muannas? Nah, pakainya hadzal kitab. Benar, ahsantum. Langsung teman-teman ya. Ini judulnya. Al-qira'atu huwa miftahul ma'rifati wal ilm. Al-qira'ah itu apa? Isim masdar, ya, jangan lupa ya. Membaca itu, itu maksudnya membaca itu miftah. Miftah itu apa? Kunci dari kata apa? Ini nyambung sama yang tadi ya. Fatahal ustadz. Miftah berarti apa? Isim alat. Miftah alat untuk membuka, berarti maksudnya kunci. Kalau miftahul jannah apa? Apa miftahul jannah? La ilaha illallah, itu kunci surga. Miftahul ma'rifah, ma'rifah itu pengetahuan, wal ilm dan ilmu. Oke, kita ulang lagi. Kenapa miftahul jannah itu la ilaha illallah? Ada yang tahu? Karena harus Islam, benar. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengharapkan agama selain Islam, maka Allah itu akan tidak menerima agama tersebut. Dan di akhirat itu kelak menjadi orang yang paling merugi. Makanya kita bersyukur kita diberikan hidayah apa? Hidayah Islam. Ya, teman-teman ya, kita harus bersyukur itu. Karena kenapa? Karena nggak ada agama yang diterima sama Allah kecuali agama Islam. Oke, kita harus toleransi, tapi ada batasan-batasannya. Oke, paham teman-teman ya. Kita membiarkan mereka untuk beribadah. Kita berbuat baik selama mereka berbuat baik sama kita, nggak apa-apa. Sama mereka bukan orang yang diperangi, maka kita berbuat baik sama mereka, itu nggak apa-apa. Oke, teman-teman lanjut ya. Al-qira'atu hiya miftahul ma'rifati wal ilm. Mafhum ya? Ini jelas banget. Nggak perlu kita terjemahkan. Wa min khilaliha. Nah, ini apa? Wa min khilaliha. Hanya kembali ke qiraah, benar. Wa min khilaliha. Apa? Khilaliha itu maksudnya gimana? Dan dari perkara itu, nastati'u, dari fi'il apa? Kata apa? Istata'a yastati'u. Wa may yastati' minkum. Apa berarti artinya? Ada ayat kayak gitu. Waman yastati' minkum taulan ayyankihal muhsanati famimma malakat aymanukum. Nah, kemudian kita lanjut. Wa min khilaliha nastati'u fahmal ilmi. Apa? Fahmal alam, ma'dzirah. Fahmal alam. Fahma dari kata fahima yafhamu. Kalau mafhum artinya mafhum bisa difahami, ya itu katanya. Mafhum ya ikhwah gitu kan biasanya. Mafhum ya ikhwah bisa difahami teman-teman, ya kan kayak gitu. Mafhum ya? Nah, bisa dipahami ya. Kayak gitu. Oke, fahima yafhamu fahman fahuwa fahimun wa huwa mafhumun. Mafhum itu bisa isim fa'il, maf'ul juga. Mafhum ya? Oke. Kita lanjut lagi. Tadi sampai mana? Wa min khilaliha nastati'u fahmal alam. Apa alam? Alam, dunia semesta alam. Min haulina, apa? Ya, yang dari sekitar kita. Jadi dengan membaca, makanya ada apa?
ada istilah membaca itu jendela dunia. Itu benar banget. Karena kita dengan membaca kita tahu. Kita nggak perlu jauh-jauh kemana, ke sana. Tapi kita semoga bisa ke sana misalnya. Gimana Mekah itu, gimana haji itu, gimana umrah itu. Kan kita tahu dengan membaca ya. Tentunya dengan berguru juga. Tapi lebih lagi kalau kita diberi nikmat untuk datang ke sana. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Gak apa-apa, monggo. Istata'a yastati'u artinya bisa. Oke. Nastati' ya ikhwah? Apa artinya? Nastati' ya ikhwah? Kita bisa insyaallah? Insyaallah. Oke. Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Fahiya tunammil aqla. Fahiya. Hiya ini kembali ke apa? Qiraah, benar. Tunammi dari kata nama yunammi artinya apa? Nama yunammi artinya tumbuh atau berkembang. Artinya itu tumbuh atau berkembang. Nama ya. Az-zakatu tunammil mal, apa artinya? Zakat itu menumbuhkan atau mengembangkan harta. Ya, itu benar. Az-zakatu tunammil mal was shadaqatu kadzalik. Dan sedekah seperti itu juga. Oke, Masya Allah. Bagus. Fahiya tunammil aqla. Apa? Akal kita. Dia mengembangkan, menumbuhkan akal lebih. Karena dengan membaca kita tahu, akhirnya karena otak kita, teman-teman semua, itu bukan kayak ember ya. Kalau ember atau enggak gelas, kita isi kalau udah full bisa nampung lagi nggak? Bisa nampung lagi nggak? Nggak bisa. Kalau otak kita isi terus, insya Allah itu bisa tetap nampung. Oke? Jadi nggak ada katanya mentok itu nggak. Kadang kita perlu istirahat aja dikit. Kita lanjut lagi belajar. Kita lanjut lagi ngafal. Buktinya apa? Banyak orang yang udah hafal Quran. Banyak orang yang bahkan Imam Bukhari itu hafal berapa hadis, ada yang tahu? Beliau hafal hadis sahih itu 100.000. Yang nggak sahih 200.000. Itu bukti bahwasanya otak manusia itu bisa sebenarnya, nggak terbatas. Cuman kita tinggal latih aja kayak gitu. Monggo masukin kalau mau azan, nggak apa-apa. Kita lanjut sedikit ya. Malah murojaah ini malah tambah lama ya kelihatannya ya. Nggak apa-apa. Nah, nyinggung sini-sini kadang ya. Oke, lanjut. Fahiyatuna mil aqla wa tusril mufrodat. Apa tusri? Dari kata apa? Saro yasri artinya memperkaya. Kalau orang kaya artinya sari. Sari. Ya, kita dengerin azan dulu ya, break dulu. Tadi sampai mana? Wa min khilaliha ya. Wa tusri ya. Bismillah. Lanjut teman-teman sedikit. Wa tusril mufrodat dan memperkaya mufrodat. Mufrodat itu jamak atau mufrad? Jamak. Mufradnya mufrodatun, bukan mufrad ya. Kalau mufrad itu temennya apa? Mufrad itu temennya mufrad, musanna, atau satu lagi jamak ya. Kalau mufrodah itu apa artinya? Kosa kata. Beda tak marbutah tak loh padahal, ya kan? Mufrodatun, mufrodat artinya kosa kata. Oke. Atau vocabulary ya kalau bahasa Inggris ya. Wa tusril mufrodat, maka membaca itu memperkaya kosakata. Iya, beda seseorang tatkala dia sering membaca, kemudian dia diminta ngomong di depan audiens, maka kosakata yang dia miliki bisa dikeluarin. Beda sama orang yang jarang membaca. Akhirnya kadang apa ya kayak gitu kan? Beda nggak? Nah, itu pengolahan katanya juga lebih enak didengar, lebih. Nah, itu pentingnya kita untuk terus membaca. Baik buku bahasa Indonesia ataupun buku bahasa Arab untuk kita lebih belajar lagi. Oke, kita tambah ya. Wa tusril muhsadat wa tuhassinu. Apa? Dari kata apa tuhassin? Hassana yuhassinu artinya memperbagus ya. Wa tuhassinu, kenapa dia tuhassin? Karena kenapa bukan yuhassin? Karena jamak.
Yang benar. Dia kembali kemana? Wa tuhassinu. Qiraah. Kiroah bukan jamak ya. Dia muannas saja, oke? Oke. Wa tuhassinu maharat. Apa artinya? Dia mufrad atau jamak? Jamak. Mufradnya mahar. Oh, masya Allah. Siap, Mas Ridho. Maharotun, maharot. Nah, kayak gitu. Jadi ada jamak yang mudah banget, kayak madrasatun, madrasatun. Ya. Maharotun, maharotun. Itu jamak muannas salim, ada di kaidah. Oke. Misalnya kalau masjid apa jamaknya? Masajid, beda. Misalnya korurotun, apa artinya koruroh? Botol. Jamaknya korurotun, korurotun. Iya, kayak gitu. Kadang jamak itu ada yang bisa dilihat polanya atau dihafalkan. Oke. Setidaknya kita sudah tahu beberapa jamak dari kosakata. Kemudian lanjut. Maharatut tafkir dari kata tafkir berarti isim. Fakkara yufakkiru tafkiron. Ya, berarti masdar ya. Maharatut tafkir an-naqdi. Naqdi itu apa? Apa kemarin? Kritis. Berarti maksudnya apa? Dia membaca itu memperbagus seseorang dalam pengembangan atau kepandaian dalam berpikir kritis. Iya nggak? Orang kalau lebih membaca, dia bakal tahu, oh ternyata tuh kayak gini, oh ternyata kayak gini ya kan. Beda sama orang yang jarang baca. Berpikir kritis. An-naqdi itu kritis. Naqdi. Kemudian kita lanjut. Summa qama bi su'ali ahadit tullab. Summa itu huruf isim atau fi'il. Huruf artinya kemudian. Qama dari kata apa? Qama yaqumu artinya berdiri. Maksudnya apa di sini? Apakah kemudian berdiri dengan mempertanyakan, apa maksudnya? Kemudian ia bukan berdiri di sini. Ya, kemudian dia memulai bertanya. Kadang kayak gitu. Kita untuk menerjemahkan, kita lihat konteksnya, oke? Di sini kalau misalnya kita terjemahin, tsumma qama bi su'ali ahli tulab, kemudian dia berdiri untuk, itu juga bisa sih. Ya, nggak apa-apa. Dia berdiri dengan bertanya kepada salah satu murid, atau enggak bisa juga kemudian dia mulai bertanya kepada salah satu murid. Oke. Soal itu dari kata apa? Nah, ada di ayat sa'ala sa'ilum bi'adzabiw waqi'. Nah, ada seorang yang bertanya tentang azab yang nanti akan terjadi. Ya kan? Ada ya? Ya. Kemudian nah itu kalau kita tahu, oh artinya toh ini toh, oh gitu kan. Kemudian kita lanjut lagi. Ma huwa akhiru kitabin qara'tahu. Nah, seorang guru itu bertanya kepada muridnya. Ma huwa, ma itu artinya apa? Huwa dia. Maksudnya apa? Ma huwa akhiru kitabin qara'tahu. Buku terakhir ya. yang kamu baca. Apa buku terakhir yang telah kamu baca, atau buku apa yang telah kamu baca? Kayak gitu. Mafhum ya teman-teman ya. Akhir itu lawan katanya apa? Awal. Fallahu wa awalu wa laysa qablahu syai' wa huwa akhir falaysa ba'dahu syai'. Ya enggak? Allah itu yang pertama dan enggak ada yang sebelumnya, ya enggak? Dan Allah itu yang terakhir dan enggak ada setelahnya, ya enggak? Benar enggak? Nah, kayak gitu. Kemudian ada di doa dari Nabi, fa antal awwal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa dunaka syai' aw falaysa ba'daka syai'. Kita lanjut lagi. Wa huwa ma huwa akhiru kitabin qara'tahu. Ini udah semua ya. Kitabin qara'tahu. Kemudian ajaba talibu bitaraddud. Apa? Ajaba dari kata apa? Ajaba yajibu apa yujibu? Ajaba yujibu. Ajaba yujibu, ada ya-nya ya. Ajaba yujibu. Kalau misalnya ada nama orang mujib, artinya apa? Banyak toh? Penjawab apa menjawab? Ya, penjawab. Mujibud dakwah. Mujibu. Biasanya siapa namanya? Mujibur Rahman, maksudnya apa? Dia menjawab panggilannya Ar-Rahman, maksudnya Allah. Kayak gitu. Mafhum ya? Gitu maksudnya. Jadi tahu sekarang ya artinya mujib ya. Oh, namanya tuh mujib.
Antum bisa, Mas juga bisa. Penjawab sini penjawab gitu. Enggak. Dipanggilnya nggak nengok kalau kayak gitu. Kita lanjut ya. Ajabat talibu bitaraddud. Bitaraddud itu artinya dari kata apa dulu? Bitaraddud. Tarad dada ya tarad dadu. Dia diawali dengan huruf apa? Huruf ba itu huruf apa? Huruf cer. Berarti harokatnya setelahnya apa? Kasroh ya nggak? Tarad dudi ya kan? Tarad dudi ini apa? Ya, dia itu isi fi'il madhi, mudhari, apa masdar, apa fa'il. Dia isim apa? Isim maf'ul. Tarod dadaya tarod dadu tarod dudan. Isim masdar. Makanya dia bisa dimasukin oleh ba, ya kan, huruf jar. Kalau fi'il bisa nggak dimasukin huruf? Nggak bisa. Yang bisa dimasukin huruf itu isim tok. Makanya diantara ciri isim itu bisa dimasukin huruf jar. Makanya itu diantara sifat-sifat atau ciri-ciri isim. Wal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhuli alifi wal lami alaih wa huruful khafdi wa hiya bla 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 sampai akhir ya. Itu nanti kita ya sedikit singgung-singgung aja. Lanjut ya. Berarti kalau Mas semua temuin ada suatu kata diawali dengan huruf, berarti dia otomatis isim, oke? Kemudian kita lanjut. Qara'tu kitaban 'anil hayawanatil barriyah. Qara'tu. Oke, kitaban. Kenapa kitaban bukan kitabun? Kita mulai singgung dikit deh. Kenapa kitaban bukan kitabun? Karena dia maf'ul. Iya kan? Qara'tu kitaban. Karena kitab itu sebagai objek atau subjek? Objek. Subjeknya di kata qara'tu kitaban itu apa? Ya benar, masya Allah. Nah itu kalau kitaban itu berarti maf'ul. Qara'tu kitaban. Makanya maf'ul itu fathah atau kasrah apa dhammah? Fathah. Oke ya. Misalnya syarabtu ma'an. Ya, syarabtu ma'an. Katabtu kitabatan. Ya, saya telah menulis sebuah tulisan. Paham ya teman-teman ya. Dorobtu apa ya? Misalnya dorobtu apa nih? Maktabatan. Ya benar. Masya Allah. Paham ya? Bisa difahami ya? Kenapa ada alifnya? Hah? Ada alifnya. Kenapa? Qara'tu kitaban. Karena dia tanwin. Karena dia nggak ada alif lamnya. Kalau ada alif lam dia nggak bisa ada tanwinnya. Qara'tu kitaban. Jadi dia umum. Kalau alkitab ada alif lamnya itu ma'rifah apa nakirah? Ma'rifah. Ya, ma'rifah itu berarti udah tertentu. Kalau kitaban itu berarti masih umum. Jadi secara umum buku tentang apa? Anil hayawanatil barriyah. Qara'tu kitaban. Aku telah membaca sebuah buku, dia nggak nentuin. Pokoknya tentang apa? Bukunya tentang hewan. Nah, di sini kita bisa memahami. Kemarin kita ada belajar di tafsir surat apa? Maksudnya kami Al-Insyirah ada apa? Inna ma'al usri yusra. Nah, al-usr di situ pakai alif lam atau bukan? Ya, ma'rifah apa nakirah niku? Ma'rifah ya. Kalau ma'rifah itu sudah jelas tertentu ya nggak? Berarti satu atau dua atau lebih? Satu. Yusra itu nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Kalau nakirah berarti dia umum, banyak ya kan? Jadi inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama satu kesulitan itu ada banyak kemudahan. Terus ditakkid lagi sama Gusti Allah apa? Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Diulangin lagi. Bahwasanya bersama ini satu keterkaitan ya. Al-usr yang pertama, kedua ini sama kayak al-usr yang pertama karena dia pakai alif lam. Wa inna ma'al usri yusra. Nah, jadi nggak mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan. Paham ya? Nah, itu kalau kita lebih mempelajari lagi, kita lebih bisa menikmati apa yang kita baca. Paham ya? Paham ya teman-teman? Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra.
Itu ada kaidah lan yaghlibal usri yusrain. Tidak mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan karena dalilnya di situ jelas. Oke. Jadi bersama kesulitan itu ada kemudahan pasti insya Allah. Yang penting kita apa? Kalau ada kesulitan itu, yang penting kita sabar, kita berusaha maksimal, bertakwa sama Allah dan berhusnudzon. Berhusnudzon apa? Berbaik sangka. Husnun itu artinya baik. Zon sangka, ya. Husnudzon berarti berbaik sangka. Berbaik sangka sama Allah dan terus berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Bismillah ada kemudahan-kemudahan setelahnya. Paham ya? Sampai di sini ada pertanyaan di paragraf kedua. Mufradatnya sudah tahu semua insyaallah. Oke. Kita lanjut. Ibtasamal ustadzu wa qala. Apa ibtasama dari kata? Dari kata apa? Dari kata apa? Ini udah jelas. Ibtasama yabtasimu. Kalau senyumlah apa? Senyum toleh. Tabassam atau ibtasim. Ibtasim ya akhi. Senyumlah wahai saudaraku. Paham ya? Ibtasim ya akhi. Makanya kita di antara sedekah yang mudah banget itu apa? Nah, apa di hadis tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Sedekah senyummu di antara saudaramu itu adalah sedekah. Yang penting tuh ada orang. Jangan senyum-senyum sendiri. Senyum-senyum sendiri bahaya ya. Ya mahfum. Jangan juga senyum kepada nanti bisa nimbulin fitnah ya. Kecuali kalau emang udah aman, nggak ada fitnah, insya Allah ya udah. Tapi nggak apa-apa, secara umum kita senyum, nggak apa-apa. Mahfum ya. Lanjut. Ibtasamal ustadzu wa qala. Seorang ustadz itu tersenyum dan berkata apa? Jayyid jiddan. Bagus banget, bagus sekali. Oke. Al-qira'atu fi mawadhi'a. Nah, ini kenapa mawadhi'a? Karena dia padahal ini sebelumnya huruf jar loh. Ayo, ada yang tahu. Nah, kenapa mawadhi'a? Padahal itu huruf jar sebelumnya. Karena apa? Mamnu minas sarf, benar, Masya Allah. Jadi dia itu gak bisa berubah. Maudhi'un, mawadhi'. Nah, itu diantara muntahal jumu, atau intinya secara ringkas ada beberapa kosakata itu gak bisa berubah. Bagaimanapun dia dimasukin huruf jar sebelumnya, dia menjadi apa, dia gak bisa berubah. Contohnya masajid itu nggak bisa. Contohnya lagi mawadhi. Kalau mufradnya bisa atau enggak nih? Fi maudhi bisa. Kalau jamaknya nggak bisa. Paham ya? Itu pengecualian. Tapi secara umum suatu kaidah berkata apa? Kalau ada isim dimasuki huruf jar berarti setelahnya menjadi apa? Isimnya kasrah. Jadi kalau ada kayak gini berarti dia pengecualian, istisna. Oke, paham ya teman-teman? Oke. Fi mawadhi'a mukhtalifatin. Nah, apa mukhtalifah? Apa? Mukhtalifah apa kemarin? Berbeda-beda ya. Jadi membaca di apa mawadhi' itu jamaah apa mufrad? Ya, apa mufradnya? Maudhu'un, mawadhi'. Apa artinya? Judul, titel ya. Judul. Mukhtalifah yang berbeda-beda. Nah, kenapa dia muannats mukhtalifah? Padahal maudhu' loh. Karena jamak. Akal apa enggak ada akil? Nah, makanya dia muannats ya kan? Ya enggak? Mawadhi' mukhtalifah ya kan? Oke, lanjut. Tuwassi'u afaqana. Apa tuwassi'? Dari kata apa? Wassa'a yuwassi'u. Komat ya? Oke, kita lanjut nanti. Break sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut teman-teman. Tadi sampai di ibtasama ya? Sudah. Tuwassi'u afaqana ya. Tuwassi'u dari kata apa? Wassa'a yuwassi'u. Artinya afaq artinya apa kemarin? Afaq artinya penjuru. Berarti maksudnya apa? Memperluas
dunia kita atau penjuru kita. Maksudnya memperluas wawasan kita, itu maksudnya. Wa tu'tina ma'lumatin jadidah, artinya tu'tina itu dari kata apa? Dari kata apa teman-teman? A'ta yu'ti. Nah, ya kan? Makanya yu'tina, kalau yu'tina berarti kenapa dia tu'tina? Karena karena tu'tina ini kembali ke mana? Qiraah. Benar kan? Ya enggak? Dia muannas, makanya dia pakai tu'tina, ya kan? Bukan yu'tina. Tu'tina ma'lumatin. Apa maklumat? Ya, mufradnya apa? Mufradnya apa? Ma'lumun, ya, maklum. Dari kata apa dia? Alima ya'lamu. Ya. Alima ya'lamu ilman wa alimun wa aliman wa muta'allim. Nah, maklumat berarti pengetahuan jadidah baru. Kenapa dia jadidah bukan jadidun? Karena muannas, benar. Karena muannas. Kemudian wastamarra darsu, apa wastamarra darsu? Dari kata apa? Istamarra yastamirru. Nah, misalnya nggih, matur nuwun Pak Fahmi. Nggih, siap. Barakallahu fiik. Nggih. Monggo Pak Fahmi. Istamarra yastamirru. Nah, kalau lanjutkan. Istamir. Nah, misalnya istamir dars atau nastamirru darsa ba'dal isya, artinya kita melanjutkan pelajaran setelah isya. Ah, benar, Masya Allah. Yastamirru apa? Misalnya dia melanjutkan menulis setelah pelajaran, apa bahasa Arabnya? Yastamiru. Yastamirru al-kitabah ba'da, setelah pelajaran, ba'da dars. Ahsantum. Ya, bagus, Masya Allah. Wastamarra. Lanjut ya. Wastamarra darsu, dan pelajaran berlanjut. Bimunaqashat, apa? Dari kata apa? Munaqashat dari kata apa kemarin? Naqasha yunaqishu, artinya diskusi. Naqasha yunaqishu munaqashatan wa Bapak, kalau seorang pelaku pendiskusi berarti munaqish, ya benar. Kalau di kuliah apa istilahnya? Munaqashah, iya ya. Ada munaqishnya enggak atau istilahnya? Enggak ada. Ya. Penguji aja ya. Penguji berarti munaqish harusnya. Kalau pakai bahasa Arab semua ya. Tapi enggak apa-apa, sudah menggunakan munaqashah. Munaqashat berarti jama apa mufrad? Jama. Nah, di sini setelahnya apa, sebelumnya huruf jar, makanya dia kasrah, ya kan? Bimunaqashatin syayyiqah, apa kemarin? Yang mendorong atau yang memotivasi, yang mana dia tuh membuat kita terpacu. Nah, bimunaqashatin syayyiqah haulal kutub. Haula itu apa artinya? Haula around, sekitar around, ya. Haula al kutub jamak dari apa? Dari kitab. Al mufaddalah apa? Dari kata apa? Dari kata apa? Mufaddalah. Kita sebutin nggak belum kemarin? Faddala yufaddilu, artinya mengutamakan. Makanya ada fadilah sholatul lail, apa? Keutamaan sholat malam. Fadilah siam Ramadan, puasa Ramadan, iya benar. Makanya di sini al-mufaddalah berarti yang apa? Benar. Faddala yufaddilu mufadhalatan wa tafdhilan wa fadilun. Fadil itu berarti apa? Isim fa'il dari faddala yufaddilu fadil. Apa artinya? Berarti orang yang memiliki keutamaan. Rajulun fadil, ya, misalnya. Dia seseorang yang memiliki keutamaan. Mufaddalah berarti apa? Buku yang diutamakan, atau bahasa kita buku yang apa kemarin? Recommended. Ya, recommended. Buku yang recommended itu apa aja? Jadi mereka berdiskusi tentang buku apa aja sih yang recommended. Nah, gitu loh. Wa kaifa, dan bagaimana yumkinu lil qiraati, yumkinu dari kata
Amkana yumkinu artinya mungkin. Nah, yumkinu lil qiraah bagaimana mungkin, dan bagaimana mungkin sebuah atau membaca itu an tughayyira hayatana, apa tughayyir dari kata ghayyara yughayyiru artinya merubah. Ghayyir artinya ghayyir hadzal maktab, rubahlah hadzal maktab, meja ini misalnya ya, atau ghayyir hadza, apa bahasa Arabnya ini? Ada yang tahu? Mindil. Belum tahu ya? Kita tulis nggak apa buat faedah. Mindil itu artinya tisu. Mindil. Bahasa Inggris ya? Nggak apa-apa ya. Mindilun. Apa jamaknya? Ada yang tahu? Mindilun. Manadil. Mindilun manazilu. Mindilun manazil. Artinya tisu. Atau juga pokoknya alat buat ngusap. Kain juga boleh disebut mindil. Lap itu juga boleh disebut mindil. Tapi biasanya orang-orang nyebutnya mindil. Atini mindil misalnya. Apa artinya? Atini mindil. Berikan saya tisu. Baik, ati apa artinya? Kasih dia. Ah, masya Allah, kasih dia. Boleh lah. Apa ya teman-teman, masya Allah, bagus. Tadi sampai mana? Tuh ghayyira yughayyiru hayatana apa? Kehidupan kita. Kenapa dia hayatana bukan hayatuna atau hayatina? Karena maf'ul ya, bagaimana merubah kehidupan kita. Nah, kehidupan itu menjadi maf'ul. Wadih ya ikhwah? Wadih? Alhamdulillah. Paragraf yang terakhir. Fi nihayatid dars, apa artinya? Fi nihayah. Nihayah itu dari kata apa? Nihayah. Anha, bukan anha yunhi. Kalau anha yunhi apa artinya? Bukan. Anha yunhi menghabiskan. Beda-beda. Nihayah itu ya, intahayantahi itu habis. Beda. Anha yunhi menghabiskan. Kalau intahayantahi habis. Kayak misalnya dakhala yadkhulu masuk. Adkhala yudkhilu masukkan. Nah kayak gitu. Intahayantahi habis. Anha yunhi menghabiskan. Anhi hadzal ma, apa artinya? Kita tulis deh. Ya, habiskanlah air ini. Intaha yantahi artinya habis. Kalau anha yunhi artinya menghabiskan. Ini bisa ya maksudnya ya? Paham kan teman-teman semua? Maksudnya paham ya? Iya. Jadi kalau enggak ya bisa ditanyakan ke temannya. Kemudian kita lanjut. Fi nihayatid dars, apa artinya? Di akhir pelajaran. Syakarol ustad. Syakara dari kata apa? Syakara yashkuru artinya bersyukur atau berterima kasih. Filenya apa? Syakir. Ada nama orang Syakir ya enggak? Ya, ada kan? Artinya orang yang bersyukur gitu. Syakara yashkuru syukran. Iya, terima kasih. Itu makanya. Syukran, jawabnya afwan. Iya kan? Kalau ashkurullah berarti saya berterima kasih atau bersyukur kepada Allah. Kalau syakur artinya apa? Kalau syakir artinya orang yang berterima kasih atau bersyukur. Kalau syakur yang berterima kasih. Di antara nama Allah itu asyakur, apa artinya? Ya kan, ada nggak di Asmaul Husna? Ya kan, asyakur apa artinya? Yang banyak berterima kasih. Itu kemurahan Allah. Jadi kita beramal sedikit tapi Allah membalasnya dengan begitu banyak kebaikan. Itu asyakur. Paham ya?
Paham teman-teman? Itu artinya asyakur. Jadi amalan kita walaupun sedikit, tapi Allah balasannya itu begitu banyak. Allah itu begitu baik. Kemudian kita lanjut lagi. Syakarul ustadzu tullaba, berarti di sini apa? Failnya di mana? Failnya apa? Failnya apa? Di antara ciri fail itu harokatnya dhammah. Kalau maf'ul harokatnya fathah. Berarti failnya apa di sini? Syakarul ustadz. Ustadz tullaba, apa dia? Maf'ulnya ya. Ada musyarakatihim. Apa artinya musyarakah? Dari kata apa? Syaraka yusyariku, artinya ikut serta. Ya benar. Ada musyarakatihim berarti apa? Dia apa? Isim apa? Isim isim masdar. Syaraka yusyariku musyarakatan wa huwa musyarikun wa apa maf'ulnya? Musyarakun. Ahsantum, barakallahu fiik. Nah, benar. Syakara ustadzu tullaba ala musyarakatihim an-nasyitah. Apa an-nasyitah artinya? Yang rajin, maksudnya giat. Mereka tuh benar-benar antusias istilahnya gitu. Wa syajja'ahum apa? Syajja'a yusyajji'u. Itu kalau syuja, beda lagi. Syuja itu artinya berani. Kalau syajja'a yusyajji'u, apa masdarnya? Syajja'a yusyajji'u tasji'an. Ahsantum. Syajja'a yusyajji'u tasji'an artinya semangat, memberikan semangat. Wa syajja'ahum. Hum ini kembali kepada tullab. Benar. Ustaz itu memberikan semangat alal istimrari, apa artinya? Alal istimrar, agar supaya apa istimrar? Istamarra yastamirru artinya melanjutkan. Benar banget. Al istimrar fil qiraati, apa artinya? Melanjutkan dalam membaca yaumiyan, harian. Yaumiyan itu maksudnya harian. Kalau misalnya bulanan apa berarti? Bulan itu apa? Hari itu artinya yaum. Nah, syahrian itu bulanan. Kalau tahunan sanawiyan. Sanatian enggak. Sanawiyan. Yaumiyan, syahriyan, sanawiyan. Oke, paham ya? Tahunan. Kegiatan hadhil barnamij sanawiyan. Oke. Hadhal barnamij sanawiyan. Kita lanjut. Kharajatul labu minal fasli. Dari kata apa kharaja? Artinya kalau bahasa Arabnya mengeluarkan. Apa? Benar banget. Akhraja yukhriju. Kayak tadi memasukkan. Benar. Oke. Kalau ya sudah itu aja nggak apa-apa. Kita lanjut lagi. Kharajatul labu minal fasli. Min itu huruf jar. Fasl itu kelas. Wahum yahmiluna. Hum kembali kepada tullab. Yahmilun dari kata hamala yahmilu ya, artinya membawa. Masdarnya apa? Hamala yahmilu hamlan. Apa failnya? Hamilun. Ada kalau ibu hamil apa bahasa Arabnya? Hamil ya, karena dia membawa apa? Membawa kandungan ya. Makanya hamil itu kalau di pembahasan fikih, hamil itu udah mu'annas. Jadi nggak perlu dikasih tak marbutoh ya. Karena nggak ada orang hamil dari laki-laki, ya nggak? Jadi kalau udah hamil, itu berarti mu'annas sudah. Nggak ada hamilah, nggak ada. Karena emang yang hamil cuman perempuan. Oke, paham ya? Kita lanjut. Wahum yahmiluna, berarti mereka membawa hamasan. Apa hamas? Semangat. Jadi dan new, ya benar, yang baru. Liktisyaf, apa? Dari kata apa? Liktisyaf. Iktasyafa yaktashifu artinya menemukan atau mengungkap. Bukan mengungkap, bukan mengungkap ya. Mengungkap ya. Kalau ungkap ayam beda. Liktisyafi awalim, apa awalim? Awalimil ya, ilmu awalim ya, atau ya pengetahuan dalam buku al-mudhilah apa kemarin?
Apa dari kata apa? Mudhilah Meng- yang menakjubkan ya kemarin. Mengagumkan. Mengagumkan. Dari kata apa? Ada yang tahu? Belum kita sebutnya ya? Belum. Zahala yadhalu. Belum. Zahala yadhalu. Mudhilatun, ya kan? Zahala yadhalu zahlan wa zahilun wa mudhilah. Oke. Alhamdulillah. Zahala ya. Di sini zahala mudhilah. Zahala yadhalu menakjubkan, mengagumkan, mengagetkan. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman semua? Bisa difahami insyaallah? Oke. Sudah mahwal mawdu' ar-ra'isi. Kita coba ya jawab pertanyaan atau kita cukupkan? Gimana? Ada pertanyaan dari teman-teman semua? Ada? Ya. Monggo. Nggak ada di sini sih pertanyaannya. Ya, nggak apa-apa. Ini, Apa tuh? kemarin teman katanya kenapa waalaikumsalam, harusnya kan waalaikumsalam kan? Waalaikumsalam. Kenapa bukan Waalaikumsalam. Kenapa waalikumis? Katanya Kan tuh, nah berarti Mas Ridho coba tanya balik. Apa alasannya waalaikumsalam? Apa alasannya gitu? Waalaikumsalam kenapa? Coba kita bahas ya. Waalaikum maaf. Alaikum kenapa? Ada yang tahu? Ya. Soalnya kenapa dia harus kasroh? Coba Mas Ridho tanya. Padahal harokat sebelumnya itu apa? Dhammah. Makanya dia itu iltiqa'us sakinain. Apa arti iltiqa'us sakinain? Iltaqa yaltaqi apa artinya? Iltaqa yaltaqi. Ana altaqi bika. Ketamu. Jadi sebentar. Ini kita hapus saja ya, biar lebih jelas ya. Oke. Ada di ayat itu apa ya? Sebentar. Waalaikum assalam. Ini sukun, ya kan? Ini sukun. Ya enggak? Di sini baru harokat. Waalaikumsalam. Kemudian sukun ketemu sukun. Bisa dibaca enggak? Enggak bisa ya. Allahu a'lam, seingat ana itu ngikutin harokat sebelumnya. Jadi salah satu diharokatin. Waalaikumsalam, makanya di situ. Waalaikumsalam. Ada di contoh di Quran itu apa ya? Sebentar, di surat Al-Ahqaf. Bentar. Nah, coba cari. Takut salah nanti. Sebentar. Al-Ahqaf, mana Al-Ahqaf? Oke. Oke. Bukan. Coba misalnya ada dua sukun gitu langsung tapi di Quran. Nanti kita harus harokatin kasrah apa coba? Khairunil ladzi ya. Khairu sebentar. Iltiqa'us sakinain. Coba sebentar ya. Nah, khawatir salah. Contoh iltiqa'us sakinain. Contoh dua sukun itu bertemu dalam satu itu. Ada yang tahu contohnya? Gimana? Alam nasroh. Alam. Enggak, itu nasroh itu fi'il sendiri. Bukan. Sebentar. Allahu ta'ala alam. Nah, misalnya lakumul lail. Di ayat Ibrahim ayat 33 coba bentar. Ibrahim
Wasakhkhara lakum. Nah, misalnya di ayat surat Ibrahim. Karena dalil kaidah bahasa Arab itu dari hadis, dari Quran yang pertama, kemudian yang kedua dari hadis dan dari syair-syair Arab, perkataan orang Arab itu dalil kaidah bahasa Arab. Karena Quran kita nggak meragukan kesalahannya kan. Walakumul, misalnya di ayat ini di surat Ibrahim ayat 33. Coba teman-teman semua buka, nggak apa-apa. Wasakhkhara, ya kan? Bentar. Kita pakai khot lebih jelas saja. Wasakhkhara lakum, harusnya kan gini ya. Al-lail, ya enggak? Wasakhkhara lakumul laili afwan. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar. Ya enggak? Dari bukan ada ya ayat yang ketiga, terakhir 33. Ya, wasakhkhara lakumul syamsa wal qamara. Oh, boleh enggak apa-apa dari awal. Dari awal ataupun dari akhir sama aja, ya kan? Lakum. Ini sukun, ini juga sukun, ya enggak? Tapi di ayat itu diharokatnya apa? Ngikutin harokat sebelumnya. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar. Wasakhkhara lakumus syamsa wal qamar. Harokat sebelumnya apa? Dhammah. Nah, seperti itu juga wa alaikumus salam. Ya, seperti itu. Wallahu taala alam bissawab. Mafhum? Nanti boleh Mas Ridho diskusi sama temennya itu. Kenapa alasannya kenapa harus wa alaikumussalam? Wa alaikumissalam. Kenapa? Padahal di Quran nih kita lihat ya, ayat surat Ibrahim ayat 33 misalnya. Wasakhkhara lakum itu harusnya kan sukun ya. Cuman karena dua sukun ketemu, bisa dibaca nggak kalau dua sukun ketemu? Nggak bisa, harus diharokatin salah satunya. Makanya diharokatin yang mim itu dengan harokat sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Wadah? Mafhum ya ikhwah? Jadi kalau mungkin diskusi, nggak apa-apa diskusi kayak gitu. Coba kita lihat di Quran di Ibrahim ayat sekian kayak gitu. Banyak juga misalnya sebelumnya. Nanti anak ini lagi apa? Perluas lagi insyaallah. Syukran atas soalnya. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Ada lagi yang lain? Sudah? Sudah insyaallah. Kita cukupkan atau ada lagi? Cukup? Cekap semanten? Yakfi? Yakfi insyaallah. Baik. Jazakumullahu khairan. Hakadha munasib ya ikhwah. Seperti ini cocok, maksudnya kita ambil satu materi bisa murojaah kayak gini, cocok? Cocok ya, lebih sabit lagi ya, lebih kuat lagi insyaallah ya. Baik, jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Terima kasih banyak atas perhatiannya semua teman-teman. Nasallahu ta'ala yanfa'ana bima 'alimna wa an yazidana ilman nafi'a. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menambahkannya terlebih lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan kita ini pemberat kita di timbangan kebaikan kelak di hari kiamat. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana ajma'in an-niyyata wa dzurriyyata wal amal. Ya Allah, perbaikilah niat kami, segala urusan kami dan keturunan kami. Innaka anta ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.